Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prestasi puncak. Dalam pembagian prestasi puncak itu terbagi atas empat macam. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua teknik, yang ketiga taktik, yang keempat mental. Fisik itu adalah kemampuan dasar seseorang atlet dalam untuk memulai suatu prestasi olahraga, agar dengan adanya kondisi fisik seseorang atlet bisa menggambarkan bahwa fungsi tubuhnya itu sehat. Yang kedua yaitu teknik. Seorang atlet harus memiliki teknik yang bagus. Teknik cabang olahraga tersebut dia bisa menguasainya. Bagaimana teknik yang harus dia lakukan dengan fisiknya dan dibantu dengan fisiknya yang bagus. Menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang-ulang agar dalam pertandingan tidak ada terjadi kesalahan. Yang ketiga yaitu taktik. Taktik menggambarkan pada umur yang sangat dibutuhkan itu menerapkan dan melestarikan teknik atau strategi di dalam lapangan. Yang keempat itu mental. Mental adalah bagi seorang pelatih harus mempunyai mental yang kuat, karena mental yang kuat itu seseorang bisa mengambil risiko dengan baik dan keputusan dengan baik agar tidak tergesa-gesa dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengertian daya tahan, bentuk latihan, dan metode durasi latihan daya tahan. Yang pertama yaitu daya tahan adalah suatu komponen kondisi fisik yang seorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Bentuk latihannya yaitu latihan lari lintas alam, latihan circuit training dan interval training, dan latihan angkat beban berat, dan latihan pukulan. Dengan metodenya yaitu metode durasi. Yang pertama, bagian pertama metode durasi itu yang pertama yang digunakan adalah continue berbentuk latihan berdurasi 30 sampai 3 jam dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu metode alternatif. Metode alternatif itu bentuk latihannya menggunakan variasi jarak jauh maksimal 500 meter. Yang kedua yaitu metode interval. Metode interval itu kamu harus tahu waktu maksimal yang harus kamu lakukan dalam jarak. Contohnya seseorang pelari memiliki jarak maksimal sebanyak 400 meter. Selanjutnya metode repitasi. Metode repitasi itu di mana pengembangannya dari metode interval, di mana latihan yang dilakukan akan berdasarkan pengulangan jeda waktu istirahat yang akan dijalankan dan direncanakan. Terakhir yaitu metode kompetisi dan kontrol, yaitu digunakan parameter daya tahan yang dibutuhkan dan siap mengganti kompetisi. Yang ketiga yaitu pengertian prestasi puncak. Prestasi puncak adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam mencapai suatu prestasi olahraga tidak hanya ditunjang oleh komponen kondisi fisik, oleh mental, oleh taktik, oleh teknik, namun juga didukung oleh penampilan atlet, pelatih di dalam suatu organisasi tersebut. Faktor dalam kondisi prestasi puncak yaitu terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan
Faktor internal adalah faktor pendukung yang utama tercapainya prestasi atlet, sebab faktor ini memberikan seseorang lebih stabil dan lebih kuat yang muncul di dalam diri seseorang agar bisa melakukan sesuatu tersebut muncul dalam diri seorang atlet. Muncul dalam diri atlet yang meliputi bakat itu ya yang ada dari sejak lahir, bawaan dari sejak lahir bakat. Yang kedua, bakat tersebut yakni prestasi yang dibawa dari sejak lahir. Seperti mungkin dari kecil dia sudah. Faktor eksternal itu penguat berpengaruh terhadap kualitas latihan, yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian kekuatan, jenis kekuatan dan bentuk latihannya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian kekuatan, jenis kekuatan dan bentuk latihannya. Kekuatan adalah komponen biometer yang penting dalam dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya olahraga. Secara biologis, kekuatan itu adalah kemampuan neuromuskuler untuk mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. Jenis-jenis kekuatan yang terbagi 3 yaitu kekuatan umum, kekuatan khusus, dan kekuatan maksimal. Kekuatan umum yaitu kemampuan kontraksi seluruh sistem otot yang mengatasi tahanan beban. Kekuatan khusus adalah kemampuan sekelompok otot yang diperlukan dalam aktivitas cabang olahraga tertentu, contohnya lari atau renang. Kekuatan maksimal adalah kemampuan sekelompok untuk melawan atau mengatasi beban secara maksimal dalam satu kali angkat. Bentuk latihannya yaitu sit up, pull up, lari dan sit up, pull up, lari. Yang sit up itu membantu memperbaiki postur tubuh dan memperkecil perut. Push up adalah membantu mengencangkan otot lengan, mengencangkan otot lengan dan memperkecil perut. Pull up yaitu dilakukan untuk menilai kekuatan dan tenaga. Lari itu bertujuan untuk mengukur fisik seseorang dalam daya tahan tubuh. Yang kelima yaitu kecepatan. Pengertian kecepatan, jenis kecepatan, dan metode kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan badannya dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan termasuk gerak yang bersifat skrik, yang artinya satu jenis gerak yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu. Kecepatan lakukan berulang-ulang mempunyai lari atau kecepatan. Jenis kecepatan yaitu lari cepat dengan gerak 40 sampai 60 meter. Lari dengan mengubah kecepatan. Yang ketiga itu lari naik turun tangga seperti naik bukit dan turun tangga. Metode kecepatan adalah tes lari kelincahan shuttle dari 5 sampai 5 kali 5 meter. Yang kedua lari sprint 100 meter. Yang ketiga tes frekuensi langkah.